Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir data mining, yaitu analisa keranjang belanja menggunakan algoritma a priori. Untuk dataset yang kami gunakan, kami mencari atau mendapatkannya dari situs Kaggle. Ini adalah dataset yang kami gunakan. Oke, langsung saja ke tampilan datasetnya. Berikut merupakan tampilan dataset dari data yang akan kami olah. Dataset yang kami siapkan adalah data transaksi dari belanja ya, transaksi belanja supermarket. Oke, terus di sini kami akan menggunakan beberapa software atau aplikasi yang akan kami gunakan ya, yaitu ada Jupyter Notebook, lalu ada RapidMiner, dan juga Orange. Kenapa kita menggunakan 3 software? Agar untuk membandingkan apakah ada perbedaan atau sama saja dari 3 software itu. Oke, langsung saja ya. Pertama, kami akan menggunakan software Jupyter Notebook. Kita buat file baru, transaksi belanja. Dengan ekstensi IPYNB untuk mendefinisikan bahwa ini adalah Jupyter Notebook. Oke. Lalu pertama-tama kita import library yang dibutuhkan. Ada NumPy, Pandas, dan juga association rules-nya. Import a priori association rules. Oke, lalu kita jalankan. Oke, setelah kita import library yang dibutuhkan, kita akan import data set yang akan diolah. Path sama dengan kita import datasetnya, dataset, dan dataset yang digunakan adalah transaksi belanja supermarket. Oke, lalu kita df sama dengan pd .read, karena ekstensi filenya adalah xlsx, jadi kita menggunakan read excel. Kita masukkan path-nya. Path. Lalu kita jalankan. Jalankan. Nah, berikut tampilan datasetnya. Lalu selanjutnya kita coba untuk melihat shape atau bentuk dari datasetnya. Kita coba lihat. Di sini bisa kita lihat bahwa ada 350 baris dan 4 kolom ya.
pada data setnya, dan coba kita lihat headernya. Dengan df.columns, lalu kita print columns-nya, columns headernya. Oke, kita print, dan ada 4 kolom ya. Ada customer ID, nomor transaksi, tanggal, dan items. Selanjutnya kita akan ubah data ini, data item ya, khusus di item ini kita akan ubah menjadi list. Kita langsung saja ubah data sama dengan list df ya. Kita akan ubah adalah items, jadi tipsnya kita apply lambda x dot split akan dipisahkan dengan koma. Oke, lalu kita execute atau kita print. Nah, berikut adalah hasil dari pemisahan items atau kolom item ya, dari seperti ini menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menjadikan list ini menjadi data tabular. Dengan from mlextend pre-processing import transaction encoder. Jadi kita akan encode ketika jadi data tabular, kita akan men-encode atau mendefinisikan jika item yang terbeli atau ada dalam list akan didefinisikan menjadi angka 1, dan jika tidak ada didefinisikan menjadi angka 0. Oke, lanjutkan. Nah, sama dengan transaction encoder ya. Lalu data sama dengan a.fit. Kita masukkan parameter data, lalu transform datanya, lalu df sama dengan pd dot data frame data columns sama dengan a dot columns. Oke, lalu kita definisikan df sama dengan df dot replace, jika true maka 1. True. Oke, dan jika false maka akan 0. Oke, kalau kita print, nah, kita sudah mendapatkan data tabular yang jika false atau tidak dibeli didefinisikan menjadi 0, dan jika dibeli definisikan menjadi 1 ya. Setelah menjadikan data tabular, kita akan set support atau minimal support yang akan kita gunakan. Kita di sini akan men-set minimal supportnya, yaitu adalah 0,5. Ini ya, main support sama dengan 0,5. Use call name sama dengan true. Verbose 1. Oke, sudah. Lalu kita print
Dari minimal support yang kita masukkan yaitu ada 0,5, kita bisa mendapatkan hanya ada 7 item yang item set ya. Ada satu pasang item set, ada 2 item set yang yang termasuk atau yang menyakupi ya minimal support yang kami masukkan yaitu 0,5 ya. Oke, selanjutnya setelah kita set minimal support, kita akan menentukan confidence dan juga association rules yang terbentuk. Nah, set df association rules sama dengan association rules df matrix sama dengan confidence min thresholdnya 0,8 ya. Ini adalah minimal confidence, dan kita print untuk menampilkan hasil association rules yang terbentuk. Oke ya, di Jupyter Notebook kita dapati ada 3 association rules yang terbentuk. Oke, akan saya jelaskan sedikit singkat apa itu antecedents, consequence, dan support confidence. Untuk antecedents itu adalah jika, untuk consequence itu berarti adalah maka. Jadi jika membeli minyak maka akan membeli tepung dengan support 0,5 dan confidence atau kepercayaan 0,8. Apa itu antecedent support? Itu adalah support dari ini ya, minyak atau dari antecedents, dan apa itu consequence support? Itu support dari consequence. Oke, itulah hasil association rules dari Jupyter Notebook. Untuk analisis kedua, kami menggunakan RapidMiner sebagai software pelengkapnya. Pertama-tama, import data. Import data menggunakan operator read Excel, dan pada parameter Excel, cari Excel file yang ingin diimport, dan coba hubungkan out ke REST untuk melihat hasil importan. Lalu, masukkan operator select atribut. Pada parameter select atribut filter type, pilih subset. Lalu pilih atribut menjadi selected atribut. Lalu, masukkan operator numerical to binominal untuk membuat isi data dari integer numerical menjadi binominal. Masukkan operator remap binominal untuk mendefinisikan data. Pada parameternya set negatif value menjadi 0 dan positif value menjadi 1. Ini bertujuan mendefinisikan item pada data yang terbeli didefinisikan menjadi 1, dan jika tidak terbeli didefinisikan menjadi 0. Lalu masukkan parameter fp growth. Operator ini secara efisien menghitung semua kumpulan item yang sering muncul dalam kumpulan contoh menggunakan struktur data fp3. Lalu pada parameter min requirement ubah menjadi support, dan pada min support ubah menjadi 0,5. Selanjutnya, masukkan operator create association rules untuk mencari association rule untuk dataset. Pada parameter criterion pilih confidence, dan pada min confidence ubah menjadi 0,8. Hasil dari association rule yang didapat seperti berikut. Nah, ini adalah hasilnya.
Dari hasil aturan asosiasi di atas, terdapat beberapa kolom seperti premise, conclusion, confidence, dan support. Untuk aturan asosiasi yang memenuhi syarat dari min support dan min confidence yang kita definisikan pada operator FP crowd dan create association rule, yaitu min support sama dengan 0,5 dan confidence 0,8. Hanya ada dua aturan asosiasi yang memenuhi syarat tersebut, yaitu dua aturan paling atas. Premise sama dengan minyak, conclusion sama dengan telur, support 0,5, confidence 0,8. Jadi, jika membeli minyak, maka membeli telur dengan tingkat frekuensi kejadian 0,5 dan tingkat kepercayaan diri atau kepercayaan diambilnya item conclusion 0,8. Untuk kedua, premis tepung, conclusion telur, support 0,5, confidence 0,8. Jadi, jika membeli tepung maka membeli telur dengan tingkat frekuensi kejadian 0,5 dan tingkat kepercayaan diri atau kepercayaan diambilnya item conclusion 0,8. Berikutnya kami akan menggunakan software Orange untuk mencari association rules menggunakan metode a priori. Pertama, kita membuat file. Untuk mencari association rules di Orange, kita memerlukan dataset dengan bentuk tabular. Dan pada tabel dataset kita sudah dibentuk tabular pada saat proses penyiapan data. Jadi, kita langsung bisa menguji coba untuk mencari aturan pada aplikasi Orange. Pada aplikasi Orange ini lebih mudah dan lebih sedikit operator yang ditentukan untuk mencari hasil asosiasi. Pertama, kita klik file, setelah itu pilih latihan a priori data tabular. Sebelumnya kita import datanya di aplikasi Orange ini. Di dalamnya terdapat barang-barang yang dibeli, seperti ada telur, minyak, permen, dan lain-lain. Setelah itu kita pilih association rules. Setelah itu kita pilih association rules. Di association rules kita bisa men-setup mau berapa minimum support dan confidence-nya. Di sini kami mensupportnya minimal supportnya 50% dan minimal confidence-nya 80%. Setelah itu kita fun rules. Nah, hasil dari association rules yang didapat seperti berikut. Dari hasil association rules di atas, artinya jika saya membeli minyak, kemungkinan saya juga akan membeli telur. Dan jika saya membeli tepung, kemungkinan saya akan membeli telur. Ya, jadi kesimpulan hasil dari data mining dengan metode a priori menggunakan 3 software yang telah kita gunakan, yaitu RapidMiner, Jupyter Notebook, dan Orange, dapat kita simpulkan berikut. Pada RapidMiner dan Orange memunculkan 2 association rules dengan jumlah yang sama, yaitu yang sama dan juga memenuhi dari minimal support dan confidence yang telah kita tentukan. Berikut adalah association rules-nya, yaitu jika customer membeli minyak, kemungkinan mereka juga akan membeli telur. Dan jika customer membeli tepung, kemungkinan mereka juga akan membeli telur. Sedangkan jika menggunakan Jupyter Notebook, berhasil memperoleh 3 association rules, yaitu jika customer membeli minyak, kemungkinan mereka juga akan membeli tepung. Dan jika customer membeli minyak, kemungkinan mereka akan membeli telur. Jika customer membeli tepung, kemungkinan mereka juga akan membeli telur. Jadi, dari ketiga software yang telah kita gunakan, ada 2 association rules yang sama dari ketiga software ya, yaitu jika customer membeli minyak, mereka juga akan membeli telur, dan jika customer membeli tepung, mereka juga akan membeli telur. Nah, berikut merupakan kesimpulan hasil data mining dengan menggunakan metode a priori dan dengan menggunakan 3 software yang berbeda dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.